Ibu Siti sudah hadir kan? Oke. Mana kan? Hadir? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya saya dapat hadiah. Jazakumullah khairan katsiran, tulisan tangan yang luar biasa, ditulis langsung oleh beliau. Ya. Itu tanda cinta, tanda hanyaan, tanda kasih sayang beliau kepada saya. Jazakumullah untuk ibu tercinta yang sudah memberikan tulisan yang begitu indah, dan ini akan jadi jimat bagi saya. Disimpan bagi saya. Nanti sebagai jangan jimat ya, disimpan karena tulisannya juga dimulai dari A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum bla 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 dan seterusnya ya gitu. Jadi beliau sejak MPI itu ada, beliau ikuti sampai sekarang ya. Jazakumullah khairan katsiran. Nah itu ya, insya Allah nanti dibaca dengan sesama. Karena di depan Anda mah grogi, karena Anda mah orangnya berwibawa, sehingga Anda mah orangnya berwibawa ya, sehingga saya salah tingkah kalau di depan. Ya, Ibu Bapak sahabat tercinta, hari ini kita akan membahas tentang jejak ya. Jejak itu ada dua, bisa jejak keburukan, bisa jejak kebaikan. Nah, kita akan fokuskan hari ini membahas tentang jejak kebaikan. Kenapa kita harus meninggalkan jejak? Karena kita ini tiap hari sedang menuliskan sejarah diri kita. Hal yang sederhana, tapi akan jadi jejak kalau sudah tidak ada. Suami ibu itu tiap pagi sejak ibu berumah tangga, apa sih kerjaan? Pagi-pagi teh mukaan horden, muka horden, muka jendela, mari mandi istri. Itu pekerjaan rumit nggak Pak? Dia mah sejak nikah buka horden, buka jendela, matiin lampu. Itu kecil Pak, dengar Pak. Tapi si ibu itu seringkali nangis ingat suaminya dia lagi. Sebab pas bangun teh, nah horden masih bangun tuh, pokoknya si bapak terus ke ayah. Itu jejak. Padahal asal pikirannya cuma muka horden sama matiin lampu. Asal pikiran. Hari pagi kiumat terus ngepel, masak. Bedanya pagi lima levelnya lebih dahsyat. Jadi mah ayah bapak-bapak cuma sekadar muka horden, muka jendela, matiin lampu. Sederhana, nanti tahu nggak? Itu jadi jejak. Kalau everyday dia lakukan sampai hal yang seperti tidak berarti menjadi berarti setelah suaminya nggak ada, si ibu itu teh pagi teh punyanya si ayahnya juga nggak ada. Biasa makan pagi teh horden dan matiin lampu menurut suami. Nah, gitu. Ya. Ibu kalau ibu tiap pagi sederhana, cuma nyiapin sarapan. Sarapan aja bukan hebat-hebat. Uluk nok. Apa uluk nok teh? Ustaz hari ini telur rebus berapa menit? Kurang tes 10 menit 10 menit dengan naon asal pengen makan. Caranya kayak bisa tinggal sinanga bola gula. Jadi cara rebusnya bukan ketika dingin terus dimasak, kalau Anda kena sinanga bola. Kalau ingin enak bisa. Nah, baru masuk ke dalam menit itu agak setengah matang.
9 menit agak matang, 10 menit matang, 12 menit buruk. Pokoknya nanti karena yang gak 10 hari saya pesennya 8 sampai 9 menit kudu ada masih basah-basah. Hari beliau 12 menit lebih buruk kan. Mau dipegang harapan. Nah, saya ingin cerita, kalau ibu tiap pagi dan suami ibu bilang, aku mah sarapannya telur rebus aja. Tiap pagi dia mah telur rebus. Ya pokoknya cukup 2 aja. Kalau istrinya tiap pagi, pasti istrinya nggak ada. Itu apa sih? Telur rebus gampang. Itu jadi ini. Nah, itu jejak ya. Jadi teman-teman jangan suka menyepelekan jejak. Ibu terbiasa yang kalau odol habis itu selalu suami ibu yang ngisi. Ibu kan yang ngisi odol. Maksudnya pas udah ganti pasti suami. Nah, suami sabun juga gitu. Terus suami ibu nggak ada. Itu ada gimana? Biasanya mengambil tas odol. Ya dia kesalahan. Odol, ya kan? Jadi jejak. Saya tadi lihat sini tangkong nggak ada. Mohon doa beliau sedang sakit, ya. Semoga Allah memberikan kesehatan, kekuatan. Kita kehilangan tangkong karena tiap minggu ada di situ. Kita mengalihkan dia deh, bahkan dari kaki sini antara kakinya. Antara kakinya gitu kan. Nah, jadi artinya gini, kita itu pada akhirnya akan meninggalkan jejak. Ternyata saudara-saudara kita, kalau sekarang kan ada yang disebut dengan jejak digital. Jadi sebenarnya kalau Kak Ihsan Dina YouTube pernah muka ceramah Mama Dede, maka ustazah itu akan muncul. Mama Dede, ya, Mama Lela. Ya Mama Lela sama kayak ustazah Mama Lela. Anda tidak jauh lah ya Mama Lela, Mama Wiwi, ya kan gitu. Mama Ica. Nah, jadi kalau Ustaz Ihsan pernah dengar tausiahnya ustazah, yang muncul ustazah itu, ya. Kalau kita pernah ibu misalnya di IG itu lihat ada iklan sebut saja sunscreen untuk sunscreen untuk pagi ini tahu sunscreen pemutih, sunscreen tabir surya. Jadi pagi ini ke kudu nganggo payung, cukup dioleskan sunscreen pemutih beda deui. Yang penting ulah ku sunscreen. Nah, jadi gini, Kang Ihsan misalnya pernah karena mau haji atau mau umroh musim panas, kata istrinya, ayah jangan lupa kudu pakai sunscreen. Nah, pernah nyinyarin sekali itu ada terus ya. Kalau buka IG ikan sunscreen nggak ada. Jadi si software itu bisa membaca Anda pernah buka apa, ya. Algoritmanya kebaca, ya. Jadi kita ini akan menjadi apa tergantung apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengar, apa yang kita like, apa yang kita subscribe, apa yang kita komentari, dan apa yang kita share di internet. Jadi kita ini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, ya, apa yang kita beli, apa yang kita subscribe, like, komen. Itu teh
akan terbaca. Mun Anda pernah like ya penyanyi dangdut maka muncul Mama Dede. Karena antara penyanyi dangdut dan Mama Dede dua mazhab yang berbeda. Dua mazhab yang berbeda. Jep kira pagi ini iseng like gitu. Kalau berbuka gitu bukan. Penyanyi dangdut like gitu kan. Nah, ente pagi ini gitu. Nah, buta kita. Jadi mau tiba-tiba like subscribe buta kita terus muncul Mama Dede. Jadi artinya jejak kita itu diikuti tuh, handphone Anda tuh diikuti. Atau Bu, Pak, kalau hari Minggu saya misalnya iseng hari Minggu klik saya Google Map dah langsung nomor hati gitu Masjid Peradaban. Iya, yang iseng enggak misalnya, tapi kalau hari Senin itu Senin mau dikliknya kalau gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Google Map nih, mau hari Ahad saya Google Map gitu, itu tuh udah langsung nomor 1 tuh Masjid Peradaban Persikatiman. Jadi si software itu dia membaca jejak digital kita. Mau hari Ahad ini handphone ke sini, ya. Kebayang nggak? Jadi ternyata boro-boro di akhirat, di dunia aja udah terbaca. Oh, di kamar ini di Tahura. Benar, salah jadinya. Nah, jadi waktu di Tahura bapak nggak tengah-tengah tidak pakai kaos ini 24 tahun. Ngangokna bodas atau kumaha warnana? Standar. Nah, oke. Jadi saya lagi memberikan pengantar, jangan sepelekan jejak. Sekarang ini ya, yang Anda hapus di handphone itu teh bisa di recovery. Nontos dihapusan teh nanti ada alat. Misalnya ya handphone dirusak, buang hapus. Nah nanti otaknya selama tidak rusak bakal bisa ditangkap lagi apa yang sudah saya buang. Maka saya cerita ini di dunia, ini teknologi manusia. Anda bisa bayangkan bagaimana dengan ilmu Allah yang tak terbatas. Di ayat kursi kita suka baca Allahu la ilaha illallah la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Ini kalimat yang dahsyat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu tahu apa yang akan terjadi di depan kita dan apa yang sudah terjadi, yang sudah kita lewati. Kita ingat nggak yang sudah kita lewati? Ingat, tapi sebagian kecil. Kalau saya tanya, Kang Ihsan ingat nggak waktu SD kelas 1? Ingat, tapi sekilas mau sama. Tapi dari sekian tuh ada bagian yang ingatnya dalam. Karena Kang Ihsan kan waktu itu pernah tertidur di sekolah. Semua bubar, tinggal anjingnya, tinggal dia. Nah, itu ingat satu hal. Saya kalau ditanya masa lalu saya, ada yang saya ingat, tapi sebagian kecil. Tapi Allah
ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di depan kamu, yang akan terjadi pada diri kamu, dan Allah tahu apa yang sudah kamu lakukan itu on detail. Ya, jejak yang sudah kita lewati itu Allah Maha tahu. Wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan seseorang tidak akan tahu kecuali yang Allah tahu. Makanya kalau mau belajar itu berdoa, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman. Anda mah apa? Ada beda belajar. Allahumma anfa'ni wa 'allimni. Berikan saya ilmu yang bermanfaat. Atau pakai bahasa Indonesia, ya Allah, beri hamba ilmu komandan saya. Mudahkan hamba memahami ilmu. Kenapa? Wala yu'minuna billahi ini ilmu masyarakat. Orang itu tidak akan tahu illa bimasya, kecuali kalau Allah ada satu buku, kalau Allah tidak menghendaki, ya buku saya dipelajari dengan mau tapi cik Allah deh, ya, bahwa saya pada dulu mengerti buku ini. Semua orang yang ngerti saya ngerti buku ini. Dan Allah membukakan peran. Jadi ibu bapak hadir ke sini, mohon sama Allah dibukakan peran ini. Nah keran teh, ayat dengan golontor, dengan golontornya, ayat dong. Tapi nggak apa-apa seperti juga asal ini. Jadi kalau di sini ada yang dapat ilmunya cuma 3 tetes, yang satu temannya 1 ciduk, ya nggak apa-apa. Pahala di sisi Allah sama belajarnya, tapi Allah memberikan rezeki ilmunya beda-beda. Nah, jadi saudara-saudara tercinta, saya ingin cerita pada akhirnya manusia itu akan meninggalkan jejak. Bahkan sekarang di dunia saja kita meninggalkan jejak, namanya jejak digital. Jadi kita ini adalah apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita bicarakan, apa yang kita beli, ya, apa yang kita subscribe, like, komen, share, itu akan jadi diri kita. Nah, kalau kita hubungkan dengan suatu yang melekat pada tangan kita, yaitu handphone. Jadi kalau saya ingin tahu kesukaan ibu, saya pinjam aja handphone ibu, atau saya lihat aja IG ibu, ya, akan kelihatan ibu jualan payung di HP itu banyak. Dari itu ibu hobi payung. Itu kan sebenarnya. Ibu pengen tahu kesukaan suami ibu nonton apa di YouTube? Kan di mana? Di depan ibu kan tausiah. Di depan ibu tausiah. Nah kalau tidak di rumah, di mana? Dia suka nonton apa? Kelihatan di jejak digitalnya, historinya kelihatan. Bu, ibu terkudu nanya ke anaknya, Teteh, kamu suka nonton apa? Ya, aku mau nonton bahasa Inggris, bahasa Jerman, aku kan belajar bahasa. Ingat ya, histori ketahuan. Jadi sebenarnya manusia itu akan meninggalkan jejak, paling tidak zaman sekarang mah jejak digital, ya gitu. Nah, jadi jangankan di akhirat, di dunia saja semua dilakukan. Makanya bisa dicek surat Al-Infitar.
ada di juz amma. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Ayat 6 ya. Dibaca ayat 6 sampai dengan ayat 12. Teman-teman, Al-Infitor ayat 6 sampai ayat 12. Ya, siapkan. Iya, baik Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang masih belum bertemu halaman yang bawa muasir ya, yang di rumah yang secara online, buka halaman 587 ya, yang sudah alhamdulillah, yang belum silahkan dibuka ya. Kita akan baca Quran surat Al-Infitor surat ke-82 ayat 6 sampai 12 ya. Baik Bapak Ibu sekalian, nampaknya sudah siap semuanya. Kita awali dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Shadaqallahul azim. Sahabat-sahabat tercinta, coba perhatikan ayat itu dengan seksama. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang telah memperdayakanmu hingga kamu durhaka terhadap Tuhan yang Maha Mulia? Itu kalimat bertanya. Hai manusia, apa sih yang menyebabkan kamu itu durhaka kepada Tuhan? Tuhanmu alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Bu, itu kayak kalimat sederhana, yang telah menyempurnakan kejadianmu. Kalau Allah itu disempurnakan kejadian kita, menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Mungkin kita menganggap sepele, seperti dengan karunia besar itu. Saya dan Ustaz Ihsan bisa di sini. Saya pegang mikrofon, kadang pegang tangan, pindahin ke kiri, pindahin ke kanan. Saya mengangkat ke sebelah sini, mengangkat ke kanan, tetap ke kiri. Ada saat mata saya lalu otak saya loading gimana mensistematisasikan penjelasan. Otak itu hidup kamu. Jangan mengindahkan ngangkat tangan biasa saja, nggak ada benda.